Rekrutmen aja gitu, nggak mau belajar. Berkembang ya? Ya kan berkembang seperti sekarang ya. Jadi saya belajar rekrutmen itu, apalagi saya basicnya psikologi, udah ngerti alat-alat tes ya. Ketika saat itu ya pekerjaan itu monoton seperti itu, jadi resource, nyari kerja sama sekolah, ngetes, habis itu on board, ya udah serahin, udah teliti, ini udah sama klien nih ya, yang diterima 30 orang, persyaratannya ini, mereka sudah on board, mereka sudah tanda tangan kontrak, ini tanda tangan, udah selesai, saya pulang. Kalau saya tiap hari nggak belajar, itu 2 tahun kayak gitu ya? 2 tahun kayak gitu Bang. Dengan gaji 2 juta ya? Iya, 2 juta. Dan lu sambil kuliah ya? Sambil kuliah semua. S2 ya? Sambil ambil S2 Jadi ya? ngambil, dapat beasiswa sih Bang. Oh, S2-nya beasiswa? Di beasiswa Jarum. Jadi gitu, karena kan ya orang tua kan nggak mampu ya teman-teman. Dan basic saya kan kalau dari keluarga yang nggak ya, biasa aja lah. Iya, biasa aja. Jadi emang kalau aku pengen S2 ya harus berjuang sendiri. Dan ayah nggak bisa memberikan fasilitas. Tapi even orang tua lu mampu, lu lebih suka ngandelin orang tua atau diri sendiri Bang? Gak tahu juga sih. Kalau misalnya di mampu sih menyekolahkan ya. Tapi maksudnya kan S2 kan dari beasiswa lu effort usaha sendiri gitu. Tapi even orang tua lu mampu, emang lu nggak sekeras itu berjuangnya? Berjuang juga, artinya kalau berarti bukan masalah kondisi, tapi emang kembali karakter ya, karakter kita. Jadi nggak pernah tergantung dari orang tua. Berarti lu kayak Boruto Bang, anaknya Naruto Bang. Walaupun dia anaknya Hokage, dia berusaha sendiri, nggak mau. Jadi juga salah satunya ya itu quote-nya ya. Jadi saya nggak pernah ngandalin orang dalam, apalagi ya. Orang dalam nggak ada. Jadi orang dalam klub ya. Nggak pernah. Terima BUMN dulu awal masuk di RNI pernah cerita lagi Bang. Gitu dari situ saya masuk ke Bank Semi Niaga. Itu udah lulus S2 belum? Belum. Oh belum, berarti proses tesis. Masih tesis, terus di situ 2 tahun lu desain. Enggak diterima dulu ya. Berarti saya dari perusahaan outsourcing itu namanya sumber daya PT, sumber daya Dian Mandiri gitu ya. Kemudian saya dapat di Semi Niaga. Ya, sebagai apa tuh? HR clerk. Namanya HR training. Training. Tapi bagian yang paling bawah banget. Oh gitu. Lu ngapain di situ Bang? Jadi IO. Jadi IO doang gitu. Jadi tugasnya itu nerima. Tapi IO-nya IO internal ya? IO internal, bukan tetap. Itu udah naik lagi, udah naik lagi. Dari karyawan outsourcing jadi tetap ya sebagai karyawan staff training lah ya. HR training ya. Itu gaji berapa? 2 juta. Berarti bisa naik 100% dong. Alhamdulillah itu. Lu kan waktu S2 kan aneh kan mahasiswa paling miskin Bang. Motor itu Grand. Oh gitu. Grand ya teman-teman, motor Grand tahun 94 gitu lah, udah butut. Nah, pacaran sama istri sekarang nih, sama istri sekarang itu nggak. Jadi kalau pacaran tuh teman-teman itu malam minggu itu selalu di rumah dan saya belajar depan laptop. Makanya kalau istri bilang tuh laptop itu udah istri kedua dari dulu itu. Gitu. Baca jurnal dan begitu masuk niaga baru bisa beli buku Bang. S2 kan bukunya mahal-mahal tuh. Mahal-mahal ya. 700, 800 juta ketika saat itu 2010 kan luar biasa ya. Sejuta itu mahal ya. Kalau mungkin sekarang itu 2 juta ya? Ya iya. Habis Bang. Beli buku demi Allah. Jadi aku sama yang kayak aku nggak bisa ke kafe atau kemana. Jadi mungkin ini buat masa depan saya lebih baik S2 kita pacarannya di rumah aja. Ada nggak punya duit Bang. Asli. Duit itu buat beli buku. Tapi akhirnya lu kan nikah juga sama cewek lu itu kan? Ya nikah. Iya, sama istri sekarang. Jadi keseriusan itu luar biasa. Keseriusan itu tuh bukan harus lu ngajak dia kemana sih ya? Iya. Tapi jadi pacarannya belajar. Ketemu pun pacarannya belajar. Dedikasi lu ya? Dedikasi lu. Iya dibantu pacarannya belajar dulu, dibantu gitu. Dibantu untuk apa? Karena kan di S2 itu tiap hari apa ya? Big paper ya Bang ya, jurnalnya bahasa Inggris itu, dan jurnal itu kan beli kan teman-teman ya. Kita itu juga harganya satu dulu 500.000. Itu zaman saat itu juga luar biasa, jadi duit terkuras ke arah semua gitu. Dan begitu 2012 2 tahun di niaga alhamdulillah selesai. Lu lulus S2 tahun 2012. Itu dengan perjuangan luar biasa. Lu masuk di CMP tahun 2010 dong? 10 ya? 10. Lu dari 2008 ya? Iya. Oh 2010 lu keluar. Iya. Terus dari outsourcing itu jadi staff HR training di CMP Niaga sambil lu nulisin S2-nya. Iya. Habis itu selesai. Alhamdulillah. Selesai ya. Selesai. 2012 selesai. Itu masih di CMP Niaga. Terus baru dari situ masuk ke pabrik obat.
Oh, lu sempet di farmasi tahun berapa tuh? 1 tahun 2012 2013. Berarti lu lulus S2. Berarti lu lulus di wisuda S2, lu di wisuda juga dari CMB Niaga ya? Iya, terus keterima di Raja Wali Nusantara Indonesia, masuk BUMN pertama kali. Oh, itu BUMN. Itu BUMN. Perusahaan farmasi. Farmasi. Oke dong ya. Farmasi. Iya, di Semarang termasuk. Banyak yang nanyain, itu orang dalam enggak? Itu padahal ngelamarnya lewat Jobstreet. Demi itu murni. Jadi waktu di Niaga, emang mindsetnya orang-orang gitu ya. Kalau misalkan lu kerja bisa terima kerja di tempat yang mungkin oke lah. Orang udah quote and quote-nya ya mesti ditanyain dulu ya sampai gitu kakak sepupu bilang kok bisa masuk Papros, padahal di Semarang itu banyak orang yang pengen di situ. Dan biasanya emang ada orang dalam gitu. Oke. Ya, tapi enggak ya, murni ya. Sebagai apa tuh situ? Supervisor people development. Naik supervisor ya. Jadi udah mulai mengenal skills bangun kompetensi teknis, jadi asesor. Terus juga ini perlu ada development ilmunya udah nambah lagi. Itu lu salary berapa, Bang? 4 juta. Oh, naik. Persen ya? Berapa? Itu tahun 2012 2013. 2013. Terus di situ juga di pabrik dapat makan pagi, itu dapat susu, terus dapat vitamin. Naturanya lengkap lah ya. Naturanya jadi alhamdulillah udah mulai sejahtera banget. Merasa sejahtera. Iya, betul. Udah mulai dia angkat lah, udah mulai lebih settle lah kayak gitu. Terus habis itu memutuskan nikah. Merit itu tahun 2013. Oh, berarti lu masih di pabrik Papros itu ya? Masih. Terus dari situ lihat pengumuman buka MT untuk Pos Indonesia. Itu di kantor pusat. Terus aku coba. Apply. Dari seluruh Indonesia tes di UGM, di Sasaguna UGM, alhamdulillah lolos. Lolos dan itu masuk lagi ditanyain tahun berapa tuh? 2013 sampai 2017. 4 tahun lebih. Di pos 2013. Iya. Berarti lu di Papros setahun doang ya? Iya. Oke. Gitu sih. Masuk di pos. Pos itu karirnya langsung naik. Itu jalurnya jalur MT ya? MT. Lulus MT lu jadi apa situ? Jadi manager, first line manager. First line manager. Iya, kayak semacam junior manager lah ya, atau senior supervisor ya. Iya, betul. Oke. Habis itu HR, generalis. Apa OD? OD. Itu pertama OD lu ya? Betul. Jadi sebelumnya kan people development kan. Jadi 5 terbaik yang kita MT itu ada sekitar 50 orang dan alhamdulillah selama pendidikan 6 bulan itu di Bandung di kantor pusat itu jadi 5 terbaik. Dan ditempatkan di kantor pusat. Nanya. Ini juga sering ditanyain dan kadang-kadang jadi dilema buat para job seeker yang suka dibilang kutu loncat. Banyak kan orang bilang kayak gitu. Karena kalau gue lihat karir lu juga kayak gitu kutu loncat. Tapi emang gue gak sependapat sih dengan istilah kutu loncat. Karena apa? Menurut gue sih karir itu pilihan. Kalau misalkan lu gak, misal perusahaan nih, lu gak mau anak buah lu atau karyawan terbaik lu pergi, ya lu harus coba empati dulu, lu dengerin maunya dia apa. Kalau dia terpenuhi nggak mungkin dong. Itu yang saya lakukan di tim juga sekarang. Lu endnya mau karirnya apa gitu, saya perjuangkan. Jadi salah satunya. Lu kenapa itu pindah-pindah bang? dari Papros lu tertarik ikut MT kan belum tentu langsung jadi manajer juga dong, karena kan pasti akan tergantung dari asesmen kan. Iya. Yang lolos udah tetap juga nih bang. Udah tetap juga supervisor perusahaan impian anak-anak Semarang ya kan sih. Iya banyak kan pengen banget di sana. Terus lu masuk di Pos Indonesia tuh di mana tuh tempatnya? Di kantor pusat kan tempat di mana tuh? Jakarta? Di Bandung. Oh, kantor pusat Bandung. Di Bandung. Sebagai jurnal manajer berapa tuh gajinya, Bang? Sekitar kurang lebih 6 juta. 6 juta. Dari 4 juta naik lagi berarti kalau gue lihat kayaknya kelipatan 2 juta ya? Iya. Dari 2, 4, 6 tapi 3 kali lipat loh. Iya, makanya kalau dari karir awal ente ya udah langsung berapa ratus % tuh. Iya. Yang cuma 8. Tapi ini karakter Bang Indra perlu kalian contoh sih guys. Maksudnya lu nggak perlu banyak nuntut dulu, even lu pinter, ya lu tunjukin dulu hasil kerja, ya kan? Betul. Pasti perusahaan juga bisa nemuin lu yang sesuai gitu loh. Betul. Kalau lu merasa di kerjaan lu sekarang lu kurang dihargai, ya lu jangan mengurangi kualitas, ya nggak sih? Betul. Supaya lu tetap bisa dinilai sebagai orang yang benar-benar berkualitas. Dan yakinlah kalau kita harus tawakal ya. Dan yakin kalau misalnya di perusahaan itu kita tidak dihargai, otomatis ada perusahaan lain nanti yang pasti akan menghargai kita. Betul. Ya konsisten juga ya. Biasanya kan kadang-kadang orang kan gini,
wah kenapa gue disini nggak dihargai, udah terus dia menurunkan kualitas dia, padahal nggak tahu tuh bisa jadi itu kan ujian ya, ujian sementara yang setelah itu bakal dinaikin derajatnya dengan hal yang mungkin nggak pernah kita sangka-sangka. Jadi waktu di pos itu 5 tahun dikasih tantangan ya sama langsung saya dibawa vice president ya Bang. Jadi pernah 5 terbaik di bawah VP ya. VP langsung itu ditransformasi, alhamdulillah menghasilkan, karena pos itu bisnisnya kan lagi turun. Entah kenapa selalu masuk di perusahaan yang saat itu problemnya besar. Iya. Sampai sekarang dong ya. Sekarang juga dikasih tantangan lagi. Kayak gitu. Iya, gitu after pandemi ya. Nah, yang di pos itu cerita lagi ketika tahun 2013 itu masih ada bisnis paket dan surat. Surat dan paket. 2013 ya? Hello, pager udah lewat. Zaman pager kan udah lewat kan? 2013 kan udah smartphone. Betul. Nah, itu masih pos Indonesia masih surat paket. Surat. Yang ngirim surat door to door, yang surat amplop itu masih. Saat itu di internal masih. Jadi kami sebagai alhamdulillah terpilih sebagai change agent di agent of change ya. Iya, perubahan terpilih ya karena 5 terbaik langsung di bawahnya VP transformasi, kita menghasilkan namanya pos logistik. Oh, pos berarti muncul ya, jadi bisnis baru. Iya, bisnis baru yang segar untuk itu yang develop Bang. Yang enggak, kita tim, mungkin saya sendiri. Okay. Jadi berarti terlibat lah ya. Terlibat untuk dalam proses mendevelop unit bisnis barunya pos. Betul. Itu pos logistik. Betul. Dan di situ alhamdulillah mulai dari awal kita mengawal, jadi dari strategi bisnis unit yang belum menghasilkan sampai jadi anak usaha. Oh, sampai 5 tahun. Ya sekarang alhamdulillah dengar-dengar saya masih berhubungan dengan ya, yang sama kawan-kawan itu ya sekarang ya. udah menghasilkan Bang, sampai itu relatif 2 triliun. Wih, gila. 2013 ya sampai sekarang 2 triliun. Jadi berarti transformasinya pos Indonesia yang dulu darahnya sebenarnya sekarang di situ sebagai network logistik company. Expired lah ya. Betul. Tapi dengan adanya generasi baru lah yang lebih fresh, melihat kondisi perubahan itu lebih clear, itu mampu menghasilkan sebuah unit bisnis yang sekarang malah jadi unggulan ya di situ. Ya? Betul, itu. Nah dari situ sudah merasa cukup, terus terlibat nih di komunitas IHRI namanya kan. Oh, di Bandung, IHRI ya. Terus ditawarin masuk Jakpro. Dari Jakpro gaji itu naik jadi 15 juta. Dari 20. Dari berapa? Dari 6 juta. Di pos 6 juta lu tarik jadi 16 lah. 16. 3 kali lipat guys. Iya, gitu. Hampir 3 kali lipat ya. Iya. Jakpro ya tahun 2017 sampai 2020. Ya itu dari situ. Itu di pos berapa tahun tuh berarti? 5 ya? 5 tahun. Berarti itu bisa dibilang karir terlama lu ya, Bang ya? Karir terlama sebagai employee ya? Betul. Di BUMN. Jakpro itu BUMN juga ya? BUMD. Oh, BUMD. Under Pemprov DKI ya? Iya, Pemprov DKI. Di tahun 2017. Iya. Lu pindah di Jakpro. Betul. Sebagai apa tuh? Sebagai senior assistant manager ODI. Senior assistant manager. Dari sebelumnya manager. Sebelumnya asmen juga. Oh, itu asmen maksudnya. Nah. Jadi kayak junior manager tuh asmen ya. Betul. Terus itu masih ya asmen senior lah ya. Betul. Asmen tapi sudah senior. Iya. Nah di Jakpro terlibatnya handle OD ya. OD, jadi menghasilkan LRT itu operasional. Itu karir prestasi terbaik saya. Oh, bisa merilis, mendevelop ya. Dan mendevelop LRT, unit bisnisnya Jakpro. Betul, itu salah satu prestasi. Berapa lama? 2 tahun? 3 tahun lah. 3 tahun. Why? Kena kepengen berikutnya bisnis sendiri. Ini dia nggak jujur guys. Ada yang di skip lah ya. Karena confidential guys. Ya, nggak boleh menceritakan. Kalau misalkan lu pengen, kan bukan perusahaannya Bang. Iya. Oknum ya nggak sih? Betul. Gue tahu perusahaannya soalnya. Jadi di Jakpro nih dia itu kayak sosok gitu dong ya. Iya. Keluar Jakpro itu kan sesuatu yang emang secara dari karir lu tak naiknya tuh udah pas lu merasa tingginya dong gitu. Tingginya terus enak ya kan. Tahu-tahu lu bisa dari nol lagi. Ya, itu kisahnya. Momennya ya tapi kan lumayan Bang. Oh, Bang. Sama.
habis banget bisnis. Jadi teman-teman setelah dari Jakpro saya berusaha untuk bikin Itu bisnis lu sendiri. vakum berapa lama tuh dari Jakpro tuh? 2 tahun. Terus masuk di kan lu masuk yang di perusahaan logistik. Oh iya, perusahaan Pancaran Maritim. Nah, itu di Pancaran tuh. Di Pancaran. Itu tahun berapa? 6 bulan. Enggak, itu tahun berapa tuh? 2018 ya? Kan pertama kita ketemu lu di situ. 19, Bang. 19 ya? 19-20. Enggak, dari Jakpro sampai lu dapat pekerjaan baru tuh ada off nggak? Ada jeda? Enggak sih. Oh, enggak ada jeda. Langsung. Oh, langsung. Langsung. Tapi lu apply atau ada referensi? Ada referensi. Oh, gitu. Direferensiin ya. Direferensikan. Terus masuk perusahaan startup ya. Ini berarti ntar sebelum ke sana, Bang. Iya. Berarti bisa dibilang sih kalau gue lihat karir lu ya cukup Oh. nggak sampai yang benar-benar kesulitan nyari kerja ya. Ya, alhamdulillah. Karena ya ini mungkin teman-teman pengen tahu juga, Bang. Maksudnya banyak orang yang boro-boro resign langsung dapat kerja. Nyari kerja aja susah gitu. Ya. Kadang resign, wah ntar dulu deh gitu. Giliran udah kena kayak pandemi itu kemarin kan banyak banget kan pengurangan. Kena pengurangan terus nyari-nyari, wah susah banget. Nah ente kan enggak tuh, kena hantaman yang mau nggak mau lo harus order situ terus ada yang menerima lagi, ada yang menerima, bahkan direferensiin. Nah ini mungkin salah satu soft skill ya, soft skill yang juga perlu temen-temen hire milenial nih juga perlu pahami gitu loh, bahwa selain kita harus punya expertise ya, ente kan expertise-nya di bidang OD, HR lah, lu udah banyak capaian-capaian yang bisa lu show tuh orang, oh wow gitu loh, kayak lu di mana di Pos Indonesia lu bisa bantu mendevelop pos logistik sampai sekarang jadi unit bisnis andalan dia, terus di Jakpro lu sampai bisa operasional ya LRT dan berhasil ya kan, terlibat bukannya terlibat end to end-nya tuh lu bener-bener dari A to Z-nya tuh lu memahami banget gitu, lu dan benar-benar terlibat terjun sama tim. Itu saya bukan sendiri ya, teman-teman. Setelahnya itu ada tim percepatan dari KAI yang notabene itu udah senior-senior. Saya sebagai untuk mendevelop people-nya. Tapi lu yang mendevelop mereka gitu loh, lu yang ngarahin. Even ada orang itu nggak ada yang ngarahin juga sama aja loh. Iya, mulai dari bikin bisnis proses, job desk, job evaluation, job grading, semuanya itu benar-benar ngalamin. Nah, selain expertise itu kan satu hal yang bikin mungkin lu nggak kesulitan nyari kerja dapat, walaupun mungkin ekspektasinya ya nggak sama gitu loh. Iya. Dari Jakpro yang wow kayaknya sih ya turun lagi, tapi turunnya dibandingkan dengan yang lain mungkin masih oke lah. Iya. Ya kan, masih 2 digit lah. Maksudnya kuncinya apa sih, Bang? Selain expertise itu supaya ya direferensi ya. Ya kita harus ini ya teman-teman ya. Pertama kita harus tulus berteman sih. Nah, tulus dalam berteman, networking lah zaman sekarang ya. Jadi memang harus tulus. Jadi kalau orang kan terasa kok memang berteman yang ada apanya. Jadi apa adanya. Apa adanya gitu. Jadi kelihatan ya. Yang orang yang tulus sama orang yang apa deh. Iya, dus. Nih kita mau manfaatkan kita nih untuk bisa dimonetize ya kayak gitu kan. Berarti harus benar-benar dari networking yang tulus. Supaya dari relation itu ya engage gitu ya. Jadi orang itu kan menilai bahwa orang ini memang bener nggak? Iya, secara dedikasi kerjanya bagus, ya attitude-nya bagus gitu. Karena balik lagi tadi attitude kan. Back to attitude guys. Back to attitude kan. Nah, dari situ di Pancaran nggak lama juga ya, nggak lama. Kemudian di 6 bulan. 6 bulan doang ya. Sebentar doang. Terus direferensiin pindah ke ini perusahaan startup direferensiin lagi Singapura Asia Chat Indonesia, dan cuma bertahan berapa bulan? 6 juga 6 bulan 3 bulan abis itu pandemi hancur 3 bulan itu perusahaannya bang jadi head loh, pertama kali jadi head saya loh, jadi GM ya, GM kecil maksudnya. Nggak apa-apa lah, karanya berapa? Karyawannya 100 apa ya? 50 sampai 100. Dua ini berapa tuh? Apa ya? Dua ini berapa timnya? Timnya ada sekitar 3 orang lah, 4 orang. Itu di atas kepala 2 lah ya? Iya. Dan kerjanya bisa masuknya tuh seminggu cuma 3 kali katanya. Kerja sampai 3 kali guys. Gaji 2 digit kepala 2. Sayangnya 3 bulan doang. Menurut saya bang. Terus ditelepon mau ke Jakarta kan, mau flight.
Mas Indra perusahaannya ini tutup, Mas Indra di Semarang aja. Kasih gaji terakhir. Kasih gaji terakhir. Habis itu lo bikin bisnis sendiri, kita sendiri. Ceritanya gitu, bikin bisnis sendiri berapa lama tuh? 2 tahun. 2 tahun. Nah, jadi mana nih? Dari employee terus non-employee ke lo harus bisnis jadi business owner yang tadinya menerima gaji sekarang lo harus punya gaji karyawan. Yang gua rasain pertama jadi seorang business owner itu nggak mudah ya. Nggak mudah itu yang pertama, harus memiliki jiwa yang benar-benar kerjanya itu apa ya, effortnya itu luar biasa gitu. Harus memiliki sense bisnis, sales, kemudian juga finance, mikirin semua tuh sampai produk semuanya ternyata lebih luar biasa. Tapi ya di HR doang sebenarnya ya, tapi semuanya unit divisi yang biasanya ada di corporate ya lu harus tahu, lu harus handle semuanya. Iya. Di situ belajar lebih tawakal lagi sih Bang ya, awalnya punya gaji gitu ya. Sekarang gaji. Iya. Lihat tabungan sempat tergerus ya Bang untuk modal kan gitu. Jadi keyakinannya ya rezeki itu pasti ada gitu. Tapi keyakinan nggak ikut tergerus dong. Alhamdulillah nggak. Catat guys, rekening isinya boleh tergerus. Keyakinan kita kepada Sang Pencipta pemberi rezeki itu nggak boleh tergerus ya. Iya, betul. Jadi yang lo praktekkan dalam hidup ya. Betul Bang. Jadi saat itu yang benar-benar ngebangun dari nol. Dari nol apa dari minus nih? Nol Bang. Dari nol. Alhamdulillah nggak minus sih. Ya, alhamdulillah nggak minus. Jadi dari nol, terus istri bantu, terus sempat punya karyawan 3 ya. 3 lah, udah punya 3. Terus kemudian udah punya klien untuk yang member digital itu 200 ya. Kemudian ya walaupun itu dibilang prestasi bukan ya. Jadi menurut saya sih pencapaian juga 2 tahun. Berapa tahun sih itu? 2 tahun. Bisnis lu bertahan berapa lama? 2 apa 3? 2 tahun. 2 tahun setengah ya. Terus punya klien juga, saya kan supplier di bidang. Itu benar-benar pure bisnis ya? Pure bisnis. Itu lu bisnis itu berarti kayak by accident dong ya waktu itu ya? By accident. Karena kan emang kepepet perusahaan aja tutup, lu tapi kan pilihan juga dong Bang. Maksudnya kan lu kan jaringan oke, luas. Terus mungkin bangun dari nol. Ya enggak, maksudnya gini loh. Sampai benar-benar lu mutusin udah lu bisnis aja. Itu kan sebenarnya kan pilihan juga, maksudnya pilihan gitu. Ya. Lu bisa aja dong lamar lagi, mungkin nggak sulit buat diterima kerja, tapi emang lu pengen bener-bener fokus buat bisnis ya nyoba nyoba lah ibaratnya dari corporate off, terus kan pengen men-trip seberapa ininya lah. Jadi sebelumnya juga udah mempersiapkan diri dulu dengan training digital itu waktu itu kan. Kita bikin HR milenial lah kan. Nah itu kan. Waktu itu saya belajar sama Kang Dewa itu. Lu juga ikut training course-nya. Iya, ada membekali ya, istri Fani membekali diri. Jadi nggak langsung terjun gitu aja ya guys. Jadi ada persiapan. Secara manusia ada ikhtiar lah. Walaupun hasilnya juga banyak pembelajaran. Ya itu lebih ke ikhtiarnya kita lah. Sih bilang gini sih Bang. Sometimes win, sometimes learn. Jadi nggak ada kata lu tuh kalah gitu loh. Selama lu nggak menyerah ya. Iya. Betul. Jadi kalau misalkan kita gagal tuh bukan berarti kalah, tapi kita belajar dari situ. Betul, ya sih. Betul ya Bang. Dan dari situ klien di hotel itu udah banyak Bang. Awalnya itu sekitar 12, akhirnya yang bertahan 6. Gitu. Kenapa? Akhirnya bisnis lu tutup Bang. Buat pembelajaran teman-teman deh, maksudnya. Kalau misalkan lo pengen bisnis itu apa yang harus benar-benar diperhitungkan? Oh iya, gitu loh. Kalau menurut mungkin juga bisa jadi pembelajaran kan. Kalau bisnis tuh ada resiko lain dibanding ketika lo sebagai karyawan. Ya mungkin kalau karyawan hasilnya udah jelas kayak segitu-gitu aja. Tapi ya mending kan dibanding kalau bisnis lo kan nggak jelas. Bisa jadi high, kadang-kadang low, kadang-kadang minus. Iya kan? Kalau bisnis kan kayak gitu. Betul. Maksudnya ini guys, obrolannya itu bukan, mungkin kalau lo lihat obrolan yang lain ya itu adalah kayak apa namanya kayak lu ekspektasinya wah story suksesnya seorang business owner, ternyata enggak di sini. Lebih ke kita belajar dari kegagalan Bang Indra di bisnis dia. Tapi ya akhirnya back to corporate again. Iya, back to tapi corporate. Ya di posisi yang nggak bener dari nol lagi gitu loh. Iya, benar. Ya kan? Apalagi sekarang lu udah senior manager kan. Ya bentar lagi GM lah. Amin. Bentar lagi gue ditarik lah sama lu. Insyaallah. Jadi
apa bang nih tips yang harus diperhatikan kepada teman-teman yang sekarang kan emang semangatnya tuh entrepreneur. Banyak orang yang kadang-kadang tuh patah gitu loh. Melihat orang, wah dia sukses jualan ini, ikutan jualan ini. Wah, apalagi banyak yang sultan ya. Apa entrepreneurship nih. Ya kan, sekarang dalam banyak sekarang sultan dadakan. Gen Z sekarang banyak yang berpikir semuanya pengen serba instan. Iya, instan itu terus diperlihatkan kekayaannya gitu. Jadi hati-hati ya teman-teman. Jadi kalau yang teman-teman masih muda itu, kalau teman seumur teman-teman itu dalam waktu cepat ingin kaya, biasanya hancurnya juga cepat. Berarti isi come isi go. Isi go. Kayak gampang dapetin tuh gampang juga habisinnya. Gampang hancur juga. Kayak gitu. Karena pondasi nggak kokoh ya, cuy. Betul. Yang pertama itu soal bisnis itu mental sih bang. Mental harus bener siap. Bener-bener kalau bisnis itu tawakal. Jadi ada beberapa mindset para bisnis itu hancur sampai bener-bener miskin, itu akhirnya naik. Polanya selalu gitu saya lihat gitu. Kang Dewa. Kayak ngejujur Kang Dewa lah. Kang Dewa kan dari minus 7,7 miliar tuh. Terus akhirnya dia ber-network gitu kan, Tuhan membangkitkan lagi dengan sedekahnya dia. Kayak gitu. Jadi kalau dilihat ya pola-pola seperti Dodi Zulkifli pernah hancur juga di bidang bisnis printing gitu, digital printing semuanya itu rata-rata seperti itu. Dan mungkin saya juga yang termasuk, ini kan bisnis hancur nih. Bisnis hancur, mentalnya belum siap untuk itu kayak gitu. Yang pertama mental dulu sih. Ini pembelajaran buat teman-teman yang mungkin kelas graduate. Iya. Saya ikutan latah ya. Betul. Kalau misalnya jiwanya mentalnya belum siap untuk, jadi bisnis itu kan ya untung rugi. Kalau nggak untung kaya ya rugi gitu. Ini memang harus siap gitu. Itu dulu pertama mental, tawakal ke mental untuk jadi bisnismen. Yang kedua itu keuangan, cash flow. Nah, cash flow penting ya. Saya lemah di situ. Berarti lu gagalnya di cash flow. Iya, cash flow. Aku nggak jago. Orderan sih ada, klien ada, tapi cash flow nggak ada. Cash flow-nya. Uang cashnya nggak ada. Cash flow-nya. Jadi karena banyak yang based on invoice yang bayarnya tuh terminnya itu 1 bulan. Tempo ya. Ada yang 2 bulan. Jadi akhirnya dari klien 12 itu lakukan gitu. Jadi nggak ada modal buat jalanin operasional. Iya, karena juga modal saya juga kan terbatas. Mencari investor juga. Ya ada jalannya tapi belum nemu, udah berusaha gitu. Akhirnya tapi beresiko juga dong bang. Maksudnya secara revenue juga pasti akan kena ada bagi hasil lah kalau misalkan investor. Maksudnya banyak hal yang emang perlu dipertimbangkan. Apalagi kan secara yang ngurusin bisnisnya cuma lu doang gitu loh. Iya betul. Yang ngurusin perasaan kan dirimu sama tim-timnya. Artinya kalau lu dapet investor pun ya effort lu lebih gede gitu loh. Dan hasilnya lu harus ngasih bagi hasil investor juga. Belum kalau ada apa-apa pertanggungjawabannya juga nggak gampang. Betul. Ya, betul. Terus yang ketiga itu selain paling penting itu cash flow is the king. Yang nomor 3 itu adalah bagaimana kita tahu operationnya kita, revenue stream, bisnis modelnya, mau kita dapat duitnya dari apa. Iya. Yang keempat banyak relasi. Nah, gitu. Relasinya memang harus luas karena ya gitu, karena bisnismen itu kan nggak pasti bang. Kadang dia kaya, kadang dia miskin. Jadi kalau nggak lagi nggak dapat duit itu ya seperti kayak ular, jadi bangsanya harus puasa. Jadi ya memang benar-benar prihatin. Kalau belajar dari bapak mertua yang notabene dia memang wira swasta seperti itu, saat itu ya makanya nggak enak. Yang terakhir yang kelima itu adalah balik lagi berbisnis karena Allah. Jadi kalau dulu kan saya buka padi saya itu, aku pengen bisnis ini karena lihat dari mertua gitu kan, supplier itu. Kalau sebenarnya kalau dari bisnis yang lain, kalau Kang Dewa tuh, ya Allah, aku pengen bisnis apa? Nah itu salahnya di situ. Jadi balik lagi ke tunjuk ya. Betul. Tapi lebih kayak nafsu lah. Ya udah ini gitu loh. Wah ini kayaknya bagus nih karena mertua gua ini oke, yaudah deh gua dengan cara yang baru menyesuaikan dengan perubahan zaman. Dengan tambah digital, PD dengan tambah digital marketing juga nggak mudah itu. Apalagi dulu IG-nya kan dari Jakarta gitu kan. Dari Jakarta kayak ibaratnya kan nakoda itu pindahin ke market ke Semarang, itu luar biasa. Ngaruh ya? Iya. Dan itu aku kerja targetnya sampai jam 1:30, 1:30 pagi gitu. Kerja tuh 24 jam bang. Lu kalahin. Kerja business owner guys. 24 jam ya, komplain harus kuat mental seperti itu. Itu sih bang. Nah, insightful ya. Insightful. Jadi kalau teman-teman sekarang benar udah tutup tuh. Udah tutup. Disuntik mati. Nah, lu kan juga udah fokus di Angkasa Pura berarti. Iya, berat juga karena seluruh Indonesia.
Ya nggak apa-apa lah. Iya. Worth it gitu. lah. Worth it. Alhamdulillah bang. Tapi kan pasti, Iya. walaupun perusahaannya minus, lu nggak bakal gajian minus. Alhamdulillah Allah mengangkat. Kalau lu employee itu sisi nyamannya adalah ya walaupun lu Dapat kepastian. perusahaan itu bangkrut, revenue nggak ada, dia tetap punya kewajiban dan akan mikirin gimana caranya Iya, jadi karyawan. teman-teman yang malas bekerja, jadi apa ya? Kalau dia bagi karyawan, ingat-ingatlah kalau di luar sana tuh banyak orang yang akan menggantikan lo gitu dan banyak yang membutuhkan, banyak bersyukur Jadi aja. bisa jadi pekerjaannya lu keluhkan itu adalah Ada orang impian yang bagi bisa orang lain, banyak di luar sana. Yes. Tuh, ya nggak? Betul, Bang. Jadi setiap yang saya terima itu saya nggak pernah nuntut gitu ya, apa namanya, begitu di Angkasa misalnya saya harus pindah domisili itu kan butuh duit banyak ya Bang, pindah tempat lagi, padahal di Semarang juga udah punya rumah gitu ya. Ya nggak pernah nuntut, harus Ninggalin ada anak istri. harus minta uang rumah dan lain-lain, nggak pernah. Jadi segitu Ya, dapatnya terima aja lah. terima. Emang Kerja yang terbaik. istilahnya kayak ya emang emang budgetnya perusahaan segini Iya. nih yang bisa dikasih, ya udah kita tetap Maksimal all out aja ya. all out. Itu kerja juga kan kayak kemarin kerja sampai 1 minggu sampai malam pun ya. Gas. Iya, Gas kan ya. karena udah mungkin terbiasa ya, karena sebelumnya juga udah kerja keras juga, usah di bisnis kan udah. Jadi Bang Kalau Indra ini 1 minggu mentalnya juga. udah terbentuk guys. Jadi lu mau jadi karyawan, lu jadi business owner, ya lu harus tanggung jawab dengan diri lo. Lu sebagai apa ya itu udah tanggung jawab lo gitu loh. Yang Dedikasi. diamanahkan, dedikasi lu. Betul. Jadi kalau apapun profesinya teman-teman cuma dua kata sih. Dedikasi, tanggung jawab, satu lagi jujur. Udah, itu aja. Itu susah ya. Berat itu Bang. Berat ya. Balik lagi ke karakter Attitude ya. Attitude. Iya. Back to Ya, attitude, ya. semua itu kalau ditarik semua benang-benangnya itu sih. Hmm. Intinya itu core-nya, Bang. Gitu Bang. Pesan terakhir nih buat temen-temen. Apa nih? Pesan terakhir kalau buat teman-teman yang berkarir di HR ya, terutama yang pertama teman-teman harus bisa yang namanya memanusiakan manusia lah. Gitu, bagaimana memahami manusia gitu ya. Yang kedua kita harus bisa empati ya. Jadi di profesionalisme di HR itu ya kita harus menempatkan orang itu, kalau kita diperlakukan seperti itu tepat nggak sih ke diri kita sendiri gitu ya. Terus yang berikutnya harus memiliki sebelum ke di HR itu kan memintarkan orang lain yang mendevelop ya. Kita harus pintar dulu sih, self learning. Sebelum kita memintarkan Tiga orang itu lain aja. tuh kita harus ngaca diri ya. Pastiin Kita harus sama kayak tadi top down ya, ketika kita berusaha untuk melakukan transformasi itu dari pimpinan dulu, kayak kita nunjuk dulu ya. Iya, Bang. Menunjuk orang kan satu mungkin ke anak buah misalnya, tapi sisanya kan ke diri kita sendiri yang buat ini. ya, jadi sebelum meminta orang lain pastikan kita juga pintar. Sebelum kita nyuruh orang lain supaya jadi pembelajar, kita juga harus bisa belajar. menentukan diri kita itu sebagai seorang pembelajar sejati gitu ya. Gitu. Oke, thank you Bray. Thank you, Insightful nih, daging banget guys. Lu nggak nyesel nonton obrolan sama Bang Indra. Thank you. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Oke Bang, thank you. Next time kita obrolin lagi hal yang lain ya. Siap. Oke. Dengan podcast kita ya.